Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Qabil Fatihah Jannah dari kelompok 7 ingin menjelaskan nazam pada bait Aqidatul Awam, yaitu bait ke-21 yang berbunyi wal malakul ladzi ila abi wa la aqla syurba wa la nauma lahum. Yang artinya adapun para malaikat itu tetap tanpa ada bapak ataupun ibu, tidak makan juga tidak minum, mereka juga tidak tidur. Nah, dari pembahasan ini bahwasanya hakikat malaikat dengan menegaskan mereka itu tidak memiliki ayah, ibu, serta tidak mengalami kebutuhan biologis seperti makan, minum, dan selayaknya manusia. Nah, eksistensi malaikat berbeda pada ranah non-fisik yang sepenuhnya itu tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam perspektif akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penegasan ini sekaligus menolak berbagai pandangan yang menganggap bahwasanya malaikat ini hasil reproduksi atau memiliki garis keturunan. Nah, sebagaimana ditentukan dalam mitologi atau kosmologi di luar Islam, bahwasanya malaikat itu diyakini sebagai makhluk gaib yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur, bukan melalui proses biologis. Hal ini diperkuat oleh hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu an yang menyatakan bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Dengan demikian, konsep penciptaan malaikat bersifat langsung tanpa perantara proses reproduksi. Nah, dari pernyataan ini bahwa malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan juga menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kebutuhan nutrisi sebagaimana makhluk biologis. Eksistensi malaikat itu tidak bergantung pada sumber daya alam. Nah, kemudian sehingga mereka itu tidak memiliki organ tubuh seperti manusia dalam pengertian fisik yang sesungguhnya. Hal ini juga menegaskan bahwasannya gambaran fisik malaikat itu dalam teks keagamaan Islam lebih bersifat simbolik teologis daripada deskripsi biologis literal. Nah, kemudian mereka senantiasa berada dalam kondisi aktif dan siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengalami kelelahan. Jadi dari bait 21 ini dapat dipahami sebagaimana landasan ontologis dalam memahami hakikat malaikat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Intinya ajarannya itu meliputi 4 aspek, yaitu malaikat tidak makan, tidak tidur, kemudian malaikat juga tidak minum. Nah, bahwasanya pemahaman ini itu menjadi dasar penting untuk mengkaji pembahasan selanjutnya mengenai nama-nama serta tugas-tugas malaikat dalam struktur rukun iman ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya pada bait ke-22 dan 23 itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan dan menjelaskan dari bait ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsilu asri minhumu Jibrilu, Mikailu, Israfilu, Izrailu, yang artinya secara terperinci mereka ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail. Menjelaskan tentang nama dan jumlah malaikat pertama yang wajib diketahui dalam kerangka imanan. Di bait tersebut ditegaskan bahwa terdapat 10 malaikat yang disebutkan secara khusus, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Penyebutan ini bukan berarti membatasi jumlah malaikat secara keseluruhan, melainkan menegaskan bahwa hanya sebagian malaikat yang diinformasikan secara rinci dalam sumber-sumber ajaran Islam. Secara teologis, ajaran ini menunjukkan bahwa jumlah malaikat pada hakikatnya sangat banyak dan tidak terhitung. Namun, hanya beberapa yang dikenal melalui Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, mengenal malaikat-malaikat yang disebutkan secara eksplisit menjadi bagian dari kewajiban iman. Dalam kajian akademik tentang Aqidatul Awam ini dijelaskan penyebutan 10 malaikat ini mempresentasikan fungsi-fungsi utama malaikat dalam tatanan kosmos Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari 4 malaikat utama. Ada 4 malaikat utama itu, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Yang pertama, malaikat Jibril dikenal sebagai malaikat yang paling mulia karena memiliki tugas utama menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Peran ini menjadikan sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia dalam menyampaikan risalah ilahi. Selanjutnya, malaikat Mikail memiliki tugas mengatur rezeki bagi makhluk hidup, termasuk hujan, pertumbuhan tanaman, dan berbagai aspek yang menunjang keberlangsungan hidup. Selanjutnya, malaikat Israfil berperan dalam peristiwa ekatologis, yaitu meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat dan kebangkitan kembali seluruh makhluk. Peran ini menegaskan bahwa malaikat tidak hanya terlibat dalam kehidupan dunia, tetapi juga dalam proses akhir dari kehidupan kosmik, sehingga menjadi bagian penting dalam pemahaman tentang akhir. Selanjutnya, adapun malaikat Israel bertugas mencabut nyawa setiap makhluk yang hidup. Tugas ini menegaskan bahwa kematian bukanlah peristiwa terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dijalankan sesuai perintah malaikat. Mungkin ini saja penjelasan 4 malaikat dari bait ke-22. Terima kasih. Selanjutnya akan menjelaskan pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan dan menjelaskan bait ke-23, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Munkar nakirun warakibun wakada, atidun malikun waridwanuh tada. Yang artinya menjelaskan tentang 6 malaikat Allah yang lainnya yang memiliki tugas penting dalam kehidupan manusia, yaitu malaikat munkar, nakir, rokib, atid, malik, dan ridwan. Malaikat munkar dan nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur setelah meninggal dunia. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan keimanan, seperti siapa Tuhan yang disembah, agama yang dianut, dan nabi yang diikuti. Tugas kedua malaikat ini mengajarkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan yang telah dijalaninya. Oleh karena itu, kita harus berusaha hidup jujur, bertanggung jawab, dan menjalankan perintah Allah dengan baik. Selanjutnya, terdapat malaikat Rokib dan Atid yang bertugas mencatat seluruh amal perbuatan manusia. Malaikat Rokib mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid mencatat amal buruk. Tidak satu pun ucapan maupun tindakan yang luput dari pencatatan mereka. Bahkan di era digital saat ini, aktivitas yang kita lakukan di media sosial maupun internet tetap menjadi bagian dari tanggung jawab moral kita. Kesadaran akan tugas kedua malaikat ini mendorong kita untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Kemudian ada malaikat Malik dan Ridwan yang memiliki tugas berkaitan dengan kehidupan akhirat. Malaikat Malik menjaga neraka sebagai tempat balasan bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah. Sedangkan malaikat Ridwan menjaga surga yang menjadi tempat penuh kenikmatan bagi orang-orang beriman dan beramal saleh. Keberadaan kedua malaikat ini mengingatkan kita bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang adil sesuai dengan apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa para malaikat memiliki peran penting dalam menjalankan ketetapan Allah. Mereka menjadi bukti bahwa setiap perbuatan manusia selalu diawasi, dicatat, dan akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu berusaha meningkatkan keimanan, memperbanyak amal soleh, serta menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.